Balik lagi di DWP Vlog Channel dengan saya Denny. Kali ini saya kedatangan reel baru lagi nih, user backcasting. Mari sini ngumpul, kita akan bahas nih brand dalam negeri yang sudah banyak dikenal oleh para angler tentunya. Angler tanah air, siapa yang nggak tahu dengan brand ini? Apalagi kalau bukan Daido. Ya, Daido. Nah, ini reel yang ada di depan saya saat ini adalah reel baitcasting seri Predator, dan ini Predator 200L, dan saya juga baru tahu ternyata Predator itu ada reel juga, karena awalnya yang saya tahu Daido itu mengeluarkan tackle seri Predator itu hanya joran saja. Malah yang saya lihat di official Instagramnya duluan ini loh, ternyata yang pernah saya bahas itu baru reel spinningnya saja. Dan menurut saya untuk finishing material serta model-model yang telah beredar di pasaran keren-keren, namun saya belum sempat tes di spot ya. Untuk yang sudah saya review sebelumnya itu ada Greyhound, Battle Prix ya. Reviewnya banyak yang positif ini kalau untuk brand Daido. Nanti kalau udah coba akan saya buat vlog khusus untuk review tackle dari Daido ini ya. Oke, menurut saya yang punya budget terbatas, saya kira ini bisa jadi salah satu pilihan buat digunakan. Yang baru pengen cobain tackle baitcasting juga oke, newbie yang baru candu-candu mancing dan penasaran pengen cobain baitcaster, bahkan yang udah biasa pun oke-oke aja nih. Yang penting bisa strike dan landed, ya enggak ya? Jadi yang penting itu ada ikannya, kemudian kita bisa strike, kita bisa landedkan ikan, itu wow sekali rasanya. Nah, apakah ini salah satu flagship Daido? Saya kurang tahu. Kalau rekan-rekan yang lebih duluan tahu banyak tentang produk Daido, silahkan bantu komen ya. Karena brand Daido ini saya perhatikan banyak sekali mengeluarkan produk-produknya yang inovatif, baik itu reel, joran hingga aksesoris. Untuk kotaknya seperti ini brothers ya. Ada speknya juga di sini. Oke, rekan-rekan bisa perhatikan. Kemudian ini saya nggak ngerti bahasanya, silakan bantu terjemahin. Nah, ini dia. Oke, itu saja. Baiklah, langsung saja kita unboxing. Untuk kesan pertama seperti apa reel ini? Nah, ini yang ada di dalam kotak tuh cuma ini aja brothers ya. Ada plastik, nggak ada yang lain. Skematik booknya nggak ada, atau manual booknya nggak ada, stiker nggak ada, cuma ini ya. Kalian bisa lihat ini. Kesan saya untuk pertama kali reel ini terkesan warnanya itu mewah ya. Warnanya yang dominan chrome. Ini terlihat chrome, warna chrome. Ini di mata saya, pandangan saya ini gunsmoke ya. Ya enggak? Atau saya yang salah nih? Ada yang tahu? Ini menurut pengamatan saya ya, bisa saja saya salah. Nah, di sini juga terdapat beberapa bagian yang berwarna emas di sini. Kesannya mahal, brothers. Ini ada yang warna emas gini ya. Jadi terkesan mahal. Coba rekan-rekan perhatikan baik-baik bagaimana detailnya. Tidak terlalu banyak detail pahatan ya di bagian sini contohnya. Di sini tidak terlalu banyak detail. Dan lalu perhatikan panjang handle-nya ini brothers. Ini menurut saya ini normal handle, lebih kurang panjangnya itu 95 mm ya. Jadi nggak terlalu panjang, tapi cukup ya. Jangan terlalu panjang tapi cukup. Oke, ini untuk tumbar ya. Kembali ke hal positif lainnya dari brand ini, spare partnya ready. Itu yang pernah saya lihat di di e-commerce itu banyak itu ready. Jadi kita bisa tenang apabila ada bagian-bagian yang butuh diganti. Rekan-rekan yang tahu apakah ini ada spare partnya? Ada atau yang pernah pakai ya? Saya takut salah juga nih. Karena di e-commerce itu memang ada, saya lihat yang jual ya. Dan partnya Daido tuh
sepertinya juga ada ini ya, mereka punya service centernya yang pernah saya coba googling ya. Intinya coba tanyakan aja langsung, pastinya itu bisa melalui akun Instagramnya, di TikToknya juga ada, karena adminnya biasanya fast respon. Karena saya pernah nanya itu langsung dijawab ya dengan cepat. Baiklah, lanjut kita akan melakukan pengecekan dan menjelaskan detail dari Daido Predator ini. Pertama kita akan lakukan pengecekan pada tiap detail dari tampilannya. Dipegang ini reel sangat bagus sekali, dari potongannya kelihatan keren ya. Memang nggak terlalu banyak detail, tapi reel ini menurut saya cakep ini. Coba perhatikan pada bagian side plate-nya, sangat simple ini ya. Untuk bentuk pahatan cuttingan terlihat biasa yang seperti reel pada umumnya. Tampak datar brothers pada bagian ini. Tidak terlalu banyak detail. Sama halnya dari sisi kiri ini juga brother. Tampak simetris kalau menurut saya. Jadi yang bagian sini sama sini ini modelnya cuttingannya sama. Jadi terlihat simetris ya. Nah, perhatikan side plate brake ini kembali pada bagian ini terdapat warna kuning keemasan di sini. Pada indikator brake-nya itu dengan angka yang berwarna putih, bisa rekan-rekan perhatikan. Ini warnanya putih. Oke, di sini terlihat bahan yang warna keemasan ini terbuat dari grafit ya. Sama halnya pada bagian ini, side plate kiri ini juga indikator max drag di sini brothers. Ini ada indikator max drag 6 kg ini. Ini warnanya Gunsmoke juga, nggak ada berbeda ya, nggak warna emas juga tapi warna Gunsmoke ini. Oke, ini bahan grafit. Kemudian pada bagian spool tension ini dominan juga berwarna Gunsmoke brother. Gunsmoke chrome dan materialnya aluminium, keemasan, dan ada logo Daido warna putih di sini. Kita kembali ke bagian side plate brake, terdapat sebuah logo dari Daido, itu tulisannya juga ada Predator di sini warna putih. Kemudian ada rasio di sini. Rasio 8.3 bagian depan, tampak depan. Oke, kemudian apa lagi ya, kemudian di sini pada bagian ini samping sini ada 200L, kemudian ada marking 9 plus 1 ball bearing. Wow, ini banyak ternyata bearingnya, ada 9 plus 1 berarti ada 10. Sisi keren reel ini menurut saya itu terletak pada warna handle knob ini. Handle knob ini aluminium ya. Mudah-mudahan catnya juga nggak mudah berubah. Nah, kemudian hal kedua yang sering ditanyakan adalah ukuran dan sisi ergonomiknya seperti apa. Baiklah, pertanyaannya, apakah reel ini nyaman atau tidak secara ergonomis? Nah, ini menurut pandangan saya. Jadi seperti biasa, untuk memastikannya saya sudah coba install ke beberapa joran baitcasting yang saya punya. Itu kalau boleh jujur ini terasa cukup nyaman saat digenggam, tidak terdapat bagian yang tajam ya. Bagian yang tajam itu misalnya ada sudut-sudut gitu ya, kemudian ada finishing yang kurang bagus gitu, atau bagian-bagian yang menusuk, karena kenyataannya tidak terdapat detail dari reel ini saat saya memegangnya. Terasa cukup low profile ya. Jadi detailnya juga nggak terlalu banyak ya, cuma simple seperti ini ya, cuttingannya seperti ini brothers. Nah, oke, ini bagian atas samping. Kita fokus pada tampak samping. Tampak samping memegang reel terlihat kecil ya, coba diperhatikan tangan saya ini. Nah, ini kelihatan meruncing nih brothers. Jadi mengecil seperti ini, agak besar di sini, mengecil lagi. Nah, itu yang membuatnya itu nyaman digunakan dan kesannya kecil ya, kesannya ringan digenggam. Ini framenya ini 200, ukuran reel 200. Oke, cukup mungil ya. Kemudian
kita ke bagian spesifikasinya, dan faktanya brand Daido mengalami banyak kemajuan ya, dan banyak sekali inovasi. Kita sebagai orang Indonesia wajib atau patut bangga, mudah-mudahan Daido semakin dapat bersaing ke level yang lebih tinggi, tidak hanya di dalam negeri. Nah, jelas sekali mengapa dinamakan Predator. Seperti yang tertulis pada frame. Ya, tentu Daido punya filosofi sendiri. Sekarang perhatikan pada bagian plate yang mana tampak berbahan grafik, karena tidak dijelaskan bahwa ini bahan karbon, brothers. Jadi saya simpulkan ini grafik. Total indikator magnetnya juga ada 6 di sini. Total pin magnetnya ada 12, nanti kita buka di dalam. Dan menurut saya ini overkill sih kalau 12. Saya punya yang brand lain itu ada yang 9, ada yang 10. Yang 12 juga ada yang brand PC Phone sih. Nah, kita akan tahu nanti field test apakah minim backlash ya. Dengan kondisi banyaknya pin ini tentu ada harapan kita untuk bisa minim backlash. Kita lihat nanti. Kemudian terdapat di sini ada 27 klik ini, brothers. Nah, ini kalau ditotalkan ada 27. Brake setting ya, brake setting ada 27. 9 plus 1 ball bearing tadi terdiri dari 8 ball bearing, biasanya 1 roller bearing. Itu roller bearing itu yang one way nya, brothers. Ya, jadi roller bearing itu di one way. Nah, rasionya juga tinggi, rasio 8. Ya, kita perhatikan handle ini dilengkapi dengan serat karbon yang menurut saya ini tampak mahal, brothers. Dan ukuran panjangnya juga standar, tadi sudah saya jelaskan. Saya pribadi suka yang panjang sih daripada yang ukuran seperti ini. Oke, kemudian kita masih pada bagian knob handle, ini berbahan aluminium. Jadi mirip-mirip Go Maxus ya kesannya. Jadi lebih gahar kesannya. Tampak mahal aja, brothers, ini reel. Kemudian kita ke bagian spool tension. Spool tension ini rekan-rekan coba lihat, di sini ada logo tadi. Juga berbahan aluminium ya, saya sudah sampaikan. Kemudian di sini terdapat pada ini yang melingkar di sini bagian yang kasar, terasa cukup presisi juga. Yang kasar ini biar nggak slip ya, brothers. Jadi micro click ini cukup nyaman ya, cukup presisi. Ya, selanjutnya kita akan mengetahui bobot dari reel ini ya. Tapi sebelum ke bobot, coba kita perhatikan di sini bagian di sini, brothers. Ini line guide-nya ya. Ini line guide. Di sini terdapat atau ditopang satu shaft saja, brother. Yang ini. Bagian yang putih di sini itu shaftnya. Kalau seandainya dua akan lebih baik kalau menurut saya, karena kalau satu itu kadang goyang nih. Ini buktinya, brothers. Oke. Ya, itu sebenarnya tidak terlalu ini sih, tapi menurut saya harusnya kalau dua keren ya. Nah, di sini saya kira shaftnya ini ternyata ini bagian untuk pembuka ini, membuka dari side plate. Saya kira ini satu ini ya, lain enggak, ternyata enggak. Oke. Nah, kita lanjut ke bobot reel ini. Kita coba hitung beratnya aktual berapa ya. Saya ambil timbangan dulu. Kita coba timbang. Oke, mudah-mudahan kelihatan di sini. Oke, ini kita mulai dari 0. Coba kita timbang. 218 gram. Coba lagi. Oke, 218 gram ini, brothers, untuk berat total. Ini masih dibilang berat rata-rata lah dari sebuah reel baitcaster. Namun saya sampaikan ini bobotnya terlihat atau terasa ringan, brothers. Oke, kemudian bisa kita lihat juga ya, ini untuk putarannya rekan-rekan bisa perhatikan apakah ini smooth. Kategorinya cukup smooth kalau menurut saya, brothers ya, cukup nyaman.
ya, walaupun masih ada bunyi sedikit ya, gimana ya, tidak terlalu smooth ya, smooth lah, lumayan smooth. Oke, sekarang kita buka ini bagian side plate. Ini untuk bukanya ini di sini brothers. Nah, ini ada tuas yang ditarik ini. Nah, ini kemudian kita putar ke atas. Nah, ini dia, kita mau lihat nih. Nah, ini pin magnetnya. Ini tadi saya sampaikan ada 12 ya. Oke. Oh ya, ini masih kita pakai nih. Oke, kemudian ini untuk spool ya, ini pakai as panjang dia. Nah, ini modelnya sampingnya brothers. Jadi dia ada tambahan seperti ini, plat datar ini ya. Untuk finishingnya juga bagus kalau menurut saya, keren, lumayan lah ya, bahannya grafit semua. Oke, kita akan coba timbang ini untuk spool berapa beratnya. 20 gram. Mungkin agak sedikit berat ya, karena mungkin ada ini plat ini kan kesini deh brothers, magnetnya ini. Biasanya kan kalau untuk yang sistem magnetic brake seperti ini kan nggak ada ini ya brothers. Yang saya punya itu nggak punya ini, ada plat lempengan datar seperti ini, nggak ada, dia langsung tanpa ini. Tapi yang Daido punya dia pakai ini brothers, sistemnya seperti itu. Oke, untuk bongkar-bongkar ini belum ya, saya di sini cuma unboxing. Kalau rekan-rekan mungkin ada yang nanya pengen lihat dalemannya gitu ya, ini mungkin akan saya buat vlog terpisah. Tentu harus saya tes dulu ini brothers, belum ada dia apa-apain. Nanti kalau sudah dites baru. Nah, ini kebetulan bukan ini ya, ini pesanan orang. Jadi melalui saya, tetangga saya ini pesan ke saya untuk diminta dibelikan reel ini ya, Daido. Kemungkinan saya akan tanya sama teman saya seperti apa kesannya setelah menggunakan reel ini. Oke, jadi saya nggak bisa bongkar juga, nggak bisa field test nanti info dari rekan saya ya, seperti apa kesannya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya, karena ini melalui saya beli ya brothers, takutnya kecewa kan. Oke, yang terakhir pendapat saya untuk ini reel ini, poin pertama, ini merupakan baitcaster salah satu yang menjadi pilihan juga buat rekan-rekan castinger ya. Kemudian dibanderol dengan harga sekitar 400-an, kita sudah dapat reel yang seperti ini, mewah, simple, kemudian handle-nya udah karbon seperti ini, terkesan mahal. Kemudian ada knob yang mirip-mirip Gomexus seperti ini, udah mantap sekali brothers. Saya pribadi lebih suka yang ini ya, handle knob seperti ini daripada yang busa Eva sebenarnya. Kemudian dari durability juga lebih tahan ini. Oke, ini untuk agak ketika diputar jedanya juga ada sebenarnya, tapi nggak terlalu brothers. Oke, terima kasih buat rekan-rekan. Pokoknya ini reel bisa dijadikan salah satu pilihan buat rekan-rekan yang ingin belajar juga, pemula ataupun udah pro ya, boleh lah. Nggak harus mancing tuh, yang penting kita bisa strike seperti saya katakan tadi, ikan landed ya. Apapun tackle-nya, yang penting kalau dirawat dengan baik ya, mudah-mudahan bagus. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa diterima manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye.